Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bisa berjumpa ya, Bu Dewi. Berjumpa Ya, kembali, belajar bersama di Rumah Guru Sejahtera. Dan malam hari ini kita ada kelas free untuk pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan tes P3K. Dan mudah-mudahan teman-teman yang memang belum ini ya bisa ada rezekinya ya di P3K, bisa ikut serta dalam tes dan juga bisa lulus. Kita di sini akan mencoba untuk membahas soal-soal yang berkaitan dengan P3K. Ya, malam hari ini kita akan ditemani oleh Bu Dewi Permani Suci ya. Bu Dewi Permani Suci ini beliau ini pemateri di Rumah Guru Sejahtera. Selain Bu Dewi, pemateri kami ada Pak Ilmi. Dan malam hari ini kita ditemani oleh Bu Dewi. Sebelum kita belajar bersama, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya. Oke. Malam hari ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan soal tes P3K ya Bu Dewi. Oke, silakan Bu. ya, baik. Terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bu Gita terutama ya. Baik Bapak Ibu, kita langsung mulai. Untuk jadwal kita malam ini jadwal di RGS free. Jadi kita mengadakan program CSR atau gratis ya, Ibu-ibu untuk pembimbingan P3K baik PPG, UTBK, maksud saya itu tiap Jumat malam itu mesti ada free-nya ya. Bu Susi, tapi untuk kelanjutan pendampingan jika ingin fokus di pendampingan P3K, kami juga membuka bimbel yang berbayar. Nanti ada 9 kali pertemuan, pendampingan Zoom, dan juga pembahasan soal-soal yang pastinya lebih banyak dari malam ini. Ibu-ibu, silakan nanti bisa menghubungi admin kami di grup Telegram ataupun di teman-teman yang sudah tergabung di alumni RGS. Itu informasi tentang RGS, Bapak Ibu. Baik, kita mulai saja untuk malam ini. Kita belajar soal kisi-kisi P3K 2024. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Saya share screen dulu. Oke. Ini. Sudah terlihat Bapak Ibu? Lebih diperbesar sedikit Bu. Ya, benar. Oke, ini bentar saya pindah ke layar sebelum ini. Untuk PPK teknis yang bukan guru, Bapak Ibu, perbedaan hanya di soal kompetensi. Kalau untuk manajerial dan juga sosiokultural itu sama, ya. Jadi misalnya ada teman ibu yang ikut P3K tapi bukan di keguruan, bukan mendaftar jadi guru, itu bisa belajar dengan kita, hanya
di soal manajerial dan juga sosionya. Tuh ya. Nah, ini panduan. Nah, panduan untuk isi-isi atau kriteria penilaian P3K 2024. Jumlah soal tesnya ini ada 145 total ya. Untuk peserta umum itu mengerjakan soal selama 120 menit. Nah, untuk penyandang disabilitas ada pengecualian yaitu mengerjakan selama 150 menit. Ya, Ibu-ibu. Kemudian pembagian soal di sini memang lebih banyak pada soal kompetensi teknis. Nah, kalau di guru itu nanti kompetensi teknisnya pada pedagogiknya. Ya, seperti di soal-soal PPG, saya rasa Bapak Ibu yang sudah PPG itu sudah paham soal pedagogik. Nah, bagi yang belum, soal pedagogik itu berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di kelas ya, tentang manajemen sekolah ataupun materi ajar di situ. Kemudian soal manajerialnya ada 25 dan juga soal sosiokulturalnya ada 20. Soal manajerial dan sosiokultural itu nanti digabung. Dan juga soal wawancara ada 10 soal. Nah, wawancaranya berupa uraian seperti soal SJT, studi kasus di PPG. Itu. Kemudian untuk penilaian materi soal, kompetensi teknis diberi nilai maksimal 5, lalu nilai 0 jika salah. Jadi total untuk nilai maksimal kompetensi teknis yaitu 450. Itu nilai tertingginya. Kemudian untuk manajerial, sosio, dan wawancara, itu nilai maksimalnya 4. 1 sampai 4 ada rentang nilainya. Seperti SJT di PPG itu ada poin tertingginya ya. Poin tertingginya adalah 4. Kemudian diberi nilai 0 jika tidak menjawab. Jadi kalau soal itu kosong artinya tidak dijawab itu 0, bukan minus ya. Tidak seperti tes PNS. Kemudian nah ini skor tertinggi 450 seperti yang tadi saya katakan. Kemudian manajerial sosio itu 180 dan skor untuk wawancara adalah 40. Total keseluruhan poin itu ada 670 poin. Dan saat ini Bapak Ibu tidak ada passing grade. Artinya siapa di situ yang nilainya tertinggi, dia yang memenuhi syarat untuk memenuhi kuota maksud saya. Jadi peringkat berdasarkan peringkat urutan tertinggi. Itu. Bu Dewi, Ini ya. Suaranya terputus, Bu kenapa Dewi. Bu Susi? Nah, ada lagi. Suaranya terputus. Iya, Bu, terputus. Suaranya terputus. Ya, tes. Ya, oke. Udah jelas? Ya, Jelas nggak? jelas. Oke ya, segini ya. Ya. Ada yang ditanyakan tentang keterangan ini, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke soal? Silakan. Mau beli apa? Atau beli itu antar kok. Kita lanjut ya. Nggih, lanjut. Ya, oke. Kita lanjut ke soal. Nah, ini saya hentikan dulu. Saya share lagi.
Oke, ini. Kita mulai dengan kompetensi teknis. Cukup segini ukurannya Bapak Ibu? 104. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Kompetensi teknis. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Media pembelajaran yang cocok untuk Suaranya, Bu. tes. Silakan, ada yang ingin membaca? Halo? Sudah terdengar, Izin, Bu. Bapak Ibu? Suara saya? Sudah, Bu Dewi. Silakan, ada yang ingin membaca? Tes. Mana ya? Bentar. Saya, Bu. Ya, oke. Bu Gita minta tolong. Media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes adalah A. Sejarah tokoh masyarakat Jawa, B. Sumber buku paket, C. Gambar peta dan globe, D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes, E. Gambar candi. Menurut saya yang D, Bu. Ya, kenapa, Bu? Karena yang paling cocok untuk menjelaskan materi dari tayangan video media pembelajarannya. Ya. Yang lain? Adakah yang menjawab lain selain D? Silakan Bapak Ibu. Lalu sebutkan alasannya. Mengapa pilih D atau A, B, C? Bu Ika. Kalau saya kayaknya A. Yang A, sejarah tokoh masyarakat Jawa. Boleh, karena berhubungan dengan sejarah ya. Karena berhubungan dengan sejarah. Ya, boleh. Atau yang lain? Mau gambar atau sumber buku paket? Ya, oke. Bapak Ibu, dalam menentukan media pembelajaran seperti yang saya katakan sebelumnya gitu ya, media pembelajaran itu pilihlah media yang pertama yang sesuai dengan karakteristik siswa, kemudian yang sesuai dengan materinya, yaitu materi tentang sejarah. Yang ketiga, media tersebut dipilih yang paling canggih, Bapak Ibu ya. Nah, dari opsi A, B, C, D, E, kira-kira yang menurut Bapak Ibu lebih canggih yang mana gitu ya? Yang D, Bu. Nah, itu. Benar. Nah, itu cara memilih media pembelajaran. Dan Kemudian paling menarik. ada satu lagi, ya, menarik dan juga praktis ya Bapak Ibu ya. Jika sejarah tokoh masyarakat Jawa ini benar berhubungan dengan sejarah, hanya ini masih bersifat umum. Yang pertama, masyarakat Jawa. Nah, ini masyarakat ya. Masyarakat Jawa secara umum. Nah, kemudian sedangkan materinya ini Ken Arok dan Ken Dedes. Sejarah yang tidak bisa kita ulang, tapi kita bisa di-download melalui video gitu ya. Lalu anak-anak pasti tertarik karena dia media audio visual gitu. Tidak membosankan. Nah, itu cara memilih media. Oke. Suara saya gimana? Stabil, Bapak Ibu? Terang, Bu. Stabil. Oke. 2. Pemberian umpan balik jika siswa heterogen. Kata kuncinya umpan balik. Bapak Ibu dalam menjawab soal, jangan lupa tentukan kata kunci ya. Jadi apapun bentuk soalnya, jika kita tahu kata kuncinya, itu kita tidak bingung dan tepat dalam memilih opsi. Nah, kata kunci yang dimaksud adalah dalam satu kalimat soal itu kita harus mampu menentukan inti dari pertanyaan. Itu namanya kata kunci. Nah, di sini nomor 2 itu kita fokusnya pada umpan balik dan siswa yang heterogen. Umpan balik biasanya di mana, Bapak Ibu? Di awal pembelajaran, di inti atau di akhir? Di akhir, Ibu. Di akhir ya, benar.
di akhir, di bagian refleksi ya. Lalu heterogen, siswa heterogen yang gimana? Yang beragam, Bu. Beragam Ya, pengetahuan. benar. Beragam. Benar, Bu. Beragam ya, entah itu dari tingkat pengetahuannya, kemudian dari latar belakangnya ya. Itu. Jadi umpan balik pada siswa yang heterogen. Yang A, representatif feedback, ada kumulatif feedback. Feedback istilah dari umpan balik. Kuantitatif, lalu institusional atau eksternal. Nah, ini istilah-istilah asing, tapi Bapak Ibu sudah tahu kuantitatif itu berkaitan dengan jumlah ya, kuantitas. Kalau kualitatif, kumulatif, kumulasi berasal dari kumulasi. Kumulasi apa sih? Jumlah. Jumlah, benar ya. Kemudian eksternal pasti di luar, umpan balik ya di luar gitu ya istilahnya ya. Jadi kita harus menelaah maksud saya. Jadi untuk siswa yang heterogen, ibu-ibu kita pilih yang mana kira-kira? Jumlah. Kalau institusional, institut berasal dari institut, artinya dia tidak ada di dalam kelas, ibu-ibu. Jadi bersifat umum. Nah, ini kan siswa kita di kelas gitu kan ya, di proses pembelajaran kita. Kalau institusional artinya dia umpan baliknya sudah ranah umum untuk siswa, untuk guru gitu maksud saya. Tidak hanya siswa saja, hampir sama dengan eksternal. Jadi yang kita pilih itu antara representatif, kumulatif, ataukah di kuantitatif. Itu telaahnya gitu. Kira-kira yang mana? Kayaknya yang A, Bu. Kalau kumulatif dengan kuantitatif itu kan berhubungan dengan banyaknya. Iya, benar. Berhubungan dengan banyaknya gitu ya. Jadi cara menelaah gitu Bapak Ibu ya. Kumulatif dan kuantitatif berkaitan dengan jumlahnya. Tapi kalau representatif itu kira-kira yang kita pilih. Nah, ternyata itu memang kata kunci di situ. Saya pun tidak tahu, Bapak Ibu juga tidak tahu. Nah, apa yang kita lakukan saat kita tidak tahu tentang istilah ini? Nah, itu caranya menelaah satu persatu kata-kata yang menjadi opsi di situ. Kuantitatif, kuantitas, kemudian institusional, eksternal gitu ya. Kalau ada kumulatif dan kuantitatif itu opsi yang berdekatan. Nah, dalam opsi pedagogik ada dua opsi yang berdekatan yang hampir mirip, itu berarti bukan itu jawabannya, Ibu-ibu. Gitu ya. Jadi ada dua opsi yang kembar, itu jangan kita pilih. Berarti memang bukan itu opsinya. Jadi kita harus cari yang lain. Gitu. Lalu kita cari tahu sekarang sebelum kita ujian, representatif itu apa? Coba di googling. Silakan Ibu. Kita juga belajar ya, representatif itu apa. Sudah ketemu representatif? Ada yang sudah? Sebentar, Bu. Kalau di sini representatif dapat, cakap, tepat, mewakili. Dapat, cakap, tepat, mewakili. Karena ada feedbacknya berarti umpan balik. Umpan balik yang berasal dari sampel, namun dapat mewakili suara penerima pesan lainnya.
yang bersifat apa? Mewakili apa tadi, Bu? Mewakili umpan Berasal dari balik, Bu. sampel, namun dapat mewakili suara penerima pesan lainnya di sini. Menerima pesan lainnya berhubungan dengan siswa. Umpan balik yang melalui sampel. Datang Percontohan melalui ya. sampel. Iya, percontohan, mewakili. Iya, mewakili. Jadi kalau ketemu lagi seperti ini, percontohan, sampel, mewakili siswa yang beragam. Nah, ini. Untuk soal-soal pedagogik dengan istilah-istilah asing, Bapak Ibu, perlu ditelaah satu persatu untuk istilah-istilah di situ. Jadi kita nanti saat ujian tes P3K sudah paham gitu ya arti masing-masing. Dan juga cara menelaahnya gimana, tapi itu tidak mungkin keluar dari kompetensi profesional kita, pedagogik di sekolah ya pastinya. Kalau untuk yang lain, P3K yang lain ya sesuai dengan bidang masing-masing gitu. Seputar umpan balik ya Bapak Ibu ya, silahkan dipelajari juga umpan baliknya. Oke, bisa lanjut ya. Nah, kita ada istilah lagi nih, sama seperti tadi opsinya. Kemudian pernyataan beda ya, nomor 3 ini. Pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan. Nah, ini kata kuncinya. Membantu untuk mengungkap kesalahpahaman, kemudian menyarankan perbaikan tertentu. Nah, itu. Jenis umpan balik jika siswa yang homogen. Nah, ini tadi heterogen, sekarang homogen, Ibu-ibu. Homogen berarti Sama. hanya satu gitu ya, homogen. Jadi apa? Kalau heterogen tadi representatif feedback. Lalu kalau homogen kira-kira homogen artinya hanya satu jenis. Nah, kalau satu jenis berarti dia di total Bapak Ibu, di total karena dia sama gitu ya. Jadi apa kalau di total, diakumulasi? Berarti kumulatif, Bu. Kumulatif. Ya, benar. Jadi kumulatif ya. Nah, nanti ada kuantitatif juga yang khusus untuk homogen, Bapak Ibu, ya. Jadi yang homogen ini, untuk siswa homogen maksud saya, opsinya ada 2, kumulatif dan kuantitatif. Tergantung dari tujuannya apa. Nah, ini. Jika untuk memperbaiki kesalahpahaman, memperbaiki kesalahan, itu kumulatif namanya. Nah, nanti ada lagi pernyataan bukan untuk perbaikan, tapi untuk menilai prosesnya satu persatu. Nah, itu berarti kuantitatifnya. Jadi ada 2, tapi untuk yang homogen, siswa yang homogen. Homogen di sini bisa dari pengetahuannya. Di mana itu namanya homogen. Heterogen tadi ada yang gaya belajar apa tadi, kinestetik, kemudian gaya belajar auditori, yang visual gitu ya Bapak Ibu ya. Iya, auditori ya. Itu heterogen. Bisa diingat-ingat Bapak Ibu homogen dan juga heterogen untuk feedback. Oke, nomor 4. Pengamatan pertumbuhan pohon singkong.
Kata kuncinya di pengamatan. Merupakan penilaian apa? Ada kinerja, produk, portofolio, proyek, ataukah praktek? Yo, pengamatan loh. Proyek, Bu. Yang lain? Kalau pengamatan, dia mengamati pertumbuhan pohon singkong. Praktek? Ada praktek atau proyek? Silakan. Kenapa Bu Gita pilih proyek? Karena ini kata kuncinya hanya pengamatan, Bu, menurut saya. Makanya itu hanya sekedar proyek saja. Ada permasalahan di sini, Bu. Ibu tadi yang pilih praktek? Karena kita melakukan praktek mengamati. Praktek mengamati ya. Praktek jenisnya mengamati gitu ya. Kalau proyek itu ada ini ya, suatu pekerjaan. Iya, pekerjaan mengamati, Bu. Iya, sama. Ya. Praktek mengamati. Kalau seperti ini Ya, kita bingung, dia termasuk praktek ya, kinerja juga proses Bapak Ibu ya. Tapi penilaian itu, penilaian kinerja, proyek sama dengan portofolio. Ibu paham? Portofolio apa? Kumpulan hasil karya. Benar. Ya, portofolio kumpulan hasil karya. Kemudian proyek adalah penilaian yang menghasilkan produk ya. Kemudian kalau penilaian produk, apa bedanya penilaian proyek dan juga penilaian produk? Padahal ini sama-sama ada produknya. Apa bedanya proyek dan produk, Bapak Ibu? Produk itu sudah ada, sudah menghasilkan karya, Bu. Iya benar. Jadi produk itu hanya menilai barangnya gitu ya, produknya. Ya, barang yang dihasilkan. Benar, barang yang dihasilkan. Nah, kalau kinerja apa nih? Kinerja, penilaian apa? Menilai apanya sih kalau kinerja? Cara kerjanya, Bu, ya? Ya benar. Cara kerja atau prosesnya ya. Menilai cara kerjanya. Misalnya guru menilai siswa, menilai keaktifan siswa saat mengamati video. Nah, itu proses atau penilaian kinerja saat pembelajaran ya. Itu kinerja. Kemudian praktik, ini juga proses sama dengan kinerja, hanya berbeda. Berbedanya di mana, Bapak Ibu? Kinerja dan praktik. Kalau kinerja langsung mengamati, jadi guru yang menilai langsung, itu kinerja. Tapi kalau praktik, siapa yang melakukan? Guru atau siswa? Siswa ya. Siswa. Benar. Dari ini tergantung pada subjeknya. Subjeknya siswa yang melakukan. Jadi guru yang menilai langsung. Tapi kalau kinerja guru masih mendampingi, masih melakukan. Ini fokusnya pada cara melakukan sesuatu, tidak melulu sikap gitu ya, tapi cara dia, keaktifan dia, Bapak Ibu, gimana cekatan atau tidak, terampil atau tidak, itu ya mencakup psikomotornya. Tapi kalau kinerja itu proses saat melakukan sesuatu berkaitan dengan sikapnya juga. Praktik hanya psikomotor atau keterampilan saja ya. Jadi setelah kita menelaah satu persatu, jadi pengamatan itu termasuk penilaian apa?
Proyek, Bu. Proyek ya, benar. Karena ada apanya? Ada? Produknya. Nah, benar. Produknya berupa apa? Ya ini, Bu. Oh, Iya, laporan Pohon singkong. pertumbuhan pohon singkong. Singkong. Jadi produk itu bukan tidak selalu berupa barang yang sudah bagus, yang sudah siap pakai, gitu bukan, Ibu. Jadi laporan tentang pertumbuhan pohon singkong itu juga produk, ya. Makanya penilaiannya ada proses digabung dengan produk, itu jadilah penilaian proyek. Tapi kalau proses berdiri sendiri, dia jatuhnya ke kinerja. Kalau produknya berdiri sendiri juga jatuhnya ke penilaian produk saja. Produk. Gitu, agar Bapak Ibu tidak bingung cara memahaminya seperti itu. Oke. Kita lanjut. Nomor 5. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kata kuncinya menyanyi, ya. Penilaian apa Bapak Ibu kalau menyanyi? Antara kinerja atau praktek, Bu, ya. Ya, ayo. Antara kinerja atau praktik. Karena sudah tahu, sudah paham makna dari masing-masing penilaian. Antara kinerja atau praktik Bapak Ibu menyanyikan. Berarti dia mempraktekkan, berarti kan menyanyi itu, Bu, ya. Berarti Iya, praktek ya, Bu. Lebih ke praktik karena yang menyanyi siswanya, guru hanya mengamati. Itu bedanya ya, kinerja dan juga praktik. Jadi ini jawaban yang tepat adalah praktik, bukan kinerja. Ya, bisa dipahami ya, sudah mulai ada gambaran ya Bapak Ibu ya. Kinerja, praktik, portofolio, proyek. Oh, portofolio belum. Proyek ya. Oke, kita tandai. Jadi ini praktik. Oke. Membuat anyaman. Ayo, membuat Bapak Ibu, jangan pandang hanya anyamannya saja. Tapi di sini ada kata-kata membuat. Membuat itu termasuk penilaian apa? Membuat Produk. anyaman. Produk, Bu. Kinerja. Apa kinerja? Kinerja. Produk, Bu, karena ada karyanya. Ada karyanya. Anyaman itu. Membuat Bisa. anyaman. Produk bisa. Ini antara produk atau proyek. Yang pasti bukan kinerja, Bapak Ibu. Iya. Karena ada produknya nih, ada anyamannya ya, kata kuncinya di sini anyaman. Membuat itu juga, Bu. Iya, membuat juga ya. Apa nih? Kalau sudah membuat kan pasti ada hasil karyanya kan, Bu? Iya, benar. Berarti dia masuk ke produk. Produk membuat anyaman. Coba kita lihat soal yang tadi yang sama-sama proyek. Bingung nggak sih Bapak Ibu? Produk, proyek ya, saat menghadapi soal ini produk atau proyek gitu ya. Nah, ini nomor 4. Pengamatan pertumbuhan pisang. Pohon singkong. Pisang. Pengamatan juga ini Bapak Ibu. Pengamatan juga melakukan sesuatu. Apa bedanya dengan nomor ini? Nomor 6. Membuat. Kalau pengamatan itu, Bu, kan pohon singkongnya bisa saja dia sudah tumbuh, sudah hidup. Jadinya dia hanya mengamati proses pertumbuhannya saja, tapi bukan dia yang menanam dari awal, Bu. Yang lain? Benar. Ada prosesnya, ada jangka waktunya ya, Bu ya. Iya. Gimana yang lain? Tapi kalau langsung membuat anyaman berarti dari membuatnya itu pasti ada proses dan langsung menghasilkan bentuk anyaman itu, Bu. Ya, entah anyaman yang berupa
dari anyaman bambu atau anyaman tali. Iya, benar. Jadi kalau proyek Bapak Ibu, bedanya dengan yang tadi, ini menghasilkan produk dengan jangka waktu yang ditentukan. Jadi bertahap. Itu namanya penilaian proyek, ya. Kalau penilaian produk, benar kata Bu Gita, ini adalah membuat produk saat itu juga. Ya. Tidak ada perjanjian dalam beberapa tahap. Kemudian ada pertemuan berikutnya harus sudah 50%, pertemuan berikutnya gitu, enggak. Karena di sini tidak ditentukan Bapak Ibu, kecuali di sini membuat anyaman pada pertemuan 1. Prosesnya 20%. Kemudian pertemuan kedua 50%. Nah, itu baru masuk di proyek. Tapi kalau seperti ini membuat anyaman saat itu juga, ini membuat produk yang apa Bapak Ibu istilahnya? Yang saat itu ya, istilahnya? Saat itu juga dinilai langsung ya. Instan. Iya, instan, secara langsung saat pembelajaran. Nah, itu namanya penilaian produk. Nah, gitu bedanya ya. Kalau tadi yang nomor 4 itu ada jangka waktunya. Ada perjanjian waktu kapan harus dikumpulkan. Meskipun membuat anyaman ini juga bisa, Bu, misalnya ada yang tanya, Bu, saya membuat anyaman itu di sekolah. Ibu Endah, silakan di nonaktifkan dulu. Endah Warsa Sriwenda. Mikrofonnya, Ibu. Oke, saya jelaskan lagi. Nah, Bu, misalnya ada yang tanya, Bu, saya membuat anyaman di kelas saya, itu bertahap, Bu, itu kan ya. Iya, memang bertahap. Bisa jadi Ibu mempunyai kesepakatan dengan murid Ibu. Tapi di sini kita kembalikan pada pernyataan nomor 6. Apakah di situ si pembuat soal menyatakan ada tahapan? Kan tidak gitu ya. Nah, artinya dia dibuat langsung, hanya membuat anyaman. Itu penilaian apa gitu. Makanya jangan terkecoh. Oh, saya membuat anyaman di sekolah, makanya jangan pakai hati, Bu. Meskipun ini berkaitan dengan pengalaman kita di sekolah gitu ya, tapi sesuaikan lagi dengan kata kuncinya. Ini bersikaplah kita di kompetensi teknis ini, logika kita di mana gitu ya, harus diutamakan. Jangan pakai perasaan, Bu. Begitu ya, Ibu-ibu, kasus nomor 6 ini. Kenapa kok tidak membeli proyek? Karena tidak ada rentang waktu ya. Ya, jangka waktu perjanjian pekerjaannya. Suaranya terputus, Bu. Halo. Ya. Masuk lagi, Bu. Masih belum jelas, Bu. Gimana suara saya? Iya, sekarang. Sebentar. Mana Bapak Ibu? Oh iya. Sudah mulai stabil, Bu. Oke. Sudah jelas? Udah ya, berarti harus off cam nih sebentar ya Bapak Ibu ya. Kedengeran suara saya nomor 7? Iya, Bu. Ya. Ya. Siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis, termasuk penilaian apa? Ini membuat laporan. Coba ditelaah lagi, membuat laporan. Masuk penilaian? Ini tapi proses fotosintesis. Berarti kalau proses fotosintesis itu kan waktunya secara langsung kan, Bu? Secara langsung dong. Iya. Berarti masuk ke produk kalau secara langsung.
Masih produk ya. saat itu Masih juga. produk. Karena jangan terkecoh, Bu, itu ada prosesnya. Yang diproses bukan kegiatannya, yang diproses ya fotosintesisnya. Maksudnya proses fotosintesisnya dari sinar matahari ya. Kemudian dia dimasak di daun. Nah, itu prosesnya. Tapi yang kita lakukan ya saat itu juga. Tidak beberapa kali pertemuan. Jadi jangan terkecoh, Bu, itu ada prosesnya gitu. Apa nggak masuk proyek tuh gitu kan ya? Enggak. Ini masih di produk ya. Ini loh hasil pengamatan, laporan hasil pengamatan. Prosesnya di fotosintesis. Prosesnya saja yang fotosintesis, tapi laporannya instan ya saat itu. Itu caranya Bapak Ibu. Memang banyak yang terkecoh di sini cara menelaah kalimat gitu ya. Oke, ini siswa menyajikan laporan. Ayo, tadi membuat laporan, sekarang yang menyajikan. Kira-kira masuk penilaian apa kalau menyajikan, Bapak Ibu? Menyajikan. Proyek atau kinerja. Foto. Yo, menyajikan loh. Kalau Siapa yang menyajikan? Siapa yang menyajikan? Siswa. Berarti dia praktek. Dia mempraktekkan, Bu. Dia mempraktekkan. Yang lain bukan masuk kinerja ya. Kinerja. Portofolio. Gimana? Halo? Portofolio, Bu. Menyajikan Mungkin. laporan. Menyajikan laporan itu termasuk proses. Ya. Portofolio itu berupa kumpulan hasil ya. karya. Kumpulan hasil karya. Bukan, kalau kumpulan hasil karya itu artinya dia dibukukan ya. Dibukukan. Apakah di sini ada kumpulannya? Kan tidak ada. Ya. Artinya menyajikan ini adalah penilaian psikomotor atau keterampilannya. Berarti kalau penilaian psikomotor itu jatuhnya ke Praktek. Benar. Portofolio, produk, proyek itu harus ada barangnya ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau menyajikan itu sama dengan mempresentasikan. Yang Bu Ika lakukan tadi ya Bu Ika, menyajikan apa? Hasil diskusi ya. Ya, benar. Nah, itu termasuk keterampilan penilaian psikomotor atau praktiknya. Baik, itu. Dipahami lagi ya Bapak Ibu ya. Berkaitan dengan pedagogik, ini masih masuk di penilaian nih. Sudah hot ya, gerah nggak sih Bapak Ibu? Sudah gerah. Lumayan ya Bu Ika, gerah. Lumayan. Ini soalnya diputar-putar ini, Bu. Iya, benar. Tapi intinya di kinerja, produk, portofolio, proyek, sama praktek. Iya benar. Seputar itu aja. Awal-awal kita Bu ya. Pemanasan dulu nih, penilaian dulu. Oke. Nomor selanjutnya 9. Saya bacakan. Siswa diminta mengamati proses fotosintesis. Mengamati loh ya. Kata kerjanya mengamati. Yang diproses adalah fotosintesisnya. Mengamati. Penilaian apa tuh? Mengamati ya Bapak Ibu. Mengamati proses fotosintesis. Mengamati dulu nih, kata kerja mengamati. Dia termasuk soal yang pohon singkong itu, Bu ya. Mengamati.
mengamati proses fotosintesis. Dia endingnya ada produknya nggak sih? Mengamati. Kalau dikaitkan dengan soal yang mengamati pohon singkong tadi tuh Bu, berarti Iya, pengamatan tumbuhan pohon singkong. Ini juga mengamati ya. berarti proyek Bu. Nah, itu. Jangan terkecoh pada mengamati itu proses, Bu. Ini loh ada proses fotosintesisnya. Nantinya endingnya di fotosintesis karena ada proses ini. Ada proses fotosintesisnya di laporan jatuhnya. Jadi produk itu nanti. Nah, kalau gabungan dari proses dan produk berarti dia masuk di proyek. Nah, masuk di proyek ya. Iya Bu. Gabungan dari proses dan produk. Oke. Nomor 10. Dalam pembelajaran di kelas Anda terdapat dua siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Wah, ada anak ABK nih, Bapak Ibu, ya. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? Yang tepat, pembelajaran yang tepat. Kalau ada anak ABK gimana? Yang A, menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. Atau membagi kelompok diskusi. Yang C, melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Atau D, mengelompokkan dengan siswa pintar agar bisa ikut terimbas. Yang E, memisahkan kedua siswa. Yang D, mengelompokkan. Yang E, memisahkan, ini bimbingan. Atau A, membagi kelompok. Atau yang ini menyuruh mengerjakan soal. Yang mana? Yang C Bu. Memisahkan. Jangan. Diskriminan itu kalau memisahkan. Karena? Kenapa Ibu memisahkan? Gimana Bu? Memisahkan. Memisahkan terus diajar oleh gurunya, bukan memisahkan dengan teman-temannya, bukan, tapi dengan gurunya sendiri. Seumpamanya di kelas saya ada anak yang seperti itu. Terus maaf, anak-anak yang normal seperti umumnya anak-anak lain dikasih tugas dulu, terus itu anak yang seperti itu khusus ditangani oleh saya seperti itu, oleh guru kelasnya sendiri. Maksudnya begitu, bukan didiskriminasi, bukan. Iya, benar Ibu. Karena benar. Yang Ibu ya lakukan, karena saya itu ya maaf, karena saya itu mengalami seperti itu Bu. Saya punya anak didik 17 anak, terus satu ada yang anak yang seperti itu Bu. iya. Oke, Ibu baik sekali. Benar sekali jawaban Ibu. Ya, terima kasih. Memisahkan anak-anak tersebut, kemudian memberi guru sebagai pendampingnya. Ya, benar. Ya, Benar Ibu. ya terima kasih ya. Ya, terima kasih atas apresiasinya Ibu dalam Ya, menangani iya. ABK. Tapi Ya, Ibu, terima kasih. ya mohon maaf, tapi Ibu menjawab nomor 10 ini pakai perasaan banget. Ya. Ya, Bu, karena saya mengalami sih Bu. Iya benar, kita nggak bisa mengabaikan perasaan kita ya. Di sekolah kita kalau mengalami hal seperti itu yang kita lakukan harusnya seperti itu. Tapi untuk menjawab soal kompetensi teknis, Ibu dan Bapak juga, tolong kembalikan ke kata kunci. Iya. Dalam menangani murid kita yang ABK, kita malah jika menjawab memisahkan itu salah Ibu ya. Kenapa salah? Karena di situ ada opsi lain yang lebih tepat.
Nah, Heeh. dahulukan yang lebih profesional, yaitu pembimbingan di tempat duduk mereka dulu sebelum Ya. Ibu memisahkan. Tuh Mm-mm. ya. Ya, Jadi begitu cara menjawabnya. Ibu nanti ya, akan bertemu dengan lebih banyak soal-soal dengan anak ABK. Tapi yang harus Ibu lakukan adalah tidak perlu memisah, tidak perlu memilih opsi yang ada kata-kata memisahkan. ya, Meskipun di daerah Ibu atau Ibu sendiri mengalami bahwa anak tersebut dipisahkan, Ibu beri perhatian yang sudah ya. sangat baik gitu ya. Tapi Mm-mm. di sini adalah melakukan pembimbingan secara individu di tempat Ya. mereka, Mm-mm. gitu Bu. Iya, Jadi yang iya, lebih iya, tepat Ibu. pastinya itu yang C, Iya, iya, iya. gitu Bu. Memang saya awalnya juga sama seperti Ibu, saya akan memisahkan keduanya. Tapi Iya, sebelum memisahkan, saya lakukan pembimbingan dulu di kelas. Setelah iya, melakukan pembimbingan, baru konsultasi dengan teman sejawat ataukah kepala sekolah. Setelah itu, langkah selanjutnya baru memisahkan. iya. Iya, Oke. Bu. Begitu ya Ibu ya. Iya, iya. Terima kasih masukannya ya, Bu. Ya, terima kasih Bu. Oke, seperti itu. Jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu dan gemar membaca, maka cara efektif yang akan Anda lakukan. Ayo Bapak Ibu. Rasa ingin tahu dan gemar membaca, diajak ke perpus rutin atau diajak ke lab sains dan mencari literatur. Atau C, kegiatan membaca rutin setiap pagi sebelum masuk ruangan. Yang D, memajang hasil karya puisi. Atau E, lomba menulis naskah drama. Yang mana Bapak Ibu? Membangkitkan rasa ingin tahu. Yang C. Yang C, Bu. Yang C, setiap Karena pagi. karena Program literasi membaca Iya benar. 15 menit Iya benar Bu. sebelum pembelajaran. Program literasi membaca itu membaca rutin setiap pagi. Dan hal-hal yang kita lakukan, hal-hal kecil yang dilakukan secara teratur, berkesinambungan, itu juga akan menumbuhkan sikap suka, gemar membaca ya, berhubungan dengan literasi. Itu. Dua belas. Penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini merupakan prinsip penilaian sebagai apa, Bapak Ibu? Istilah asing nih. Kita harus telaah lagi. Keeping track, checking up, finding out, atau summing up, finding in. Nah, saya kalau ingat-ingat finding nih, finding Nemo gitu aja. Ya, finding artinya apa sih, Bu? menemukan. Iya, benar, menemukan ya. Find. Menelusuri, find juga, mencari ya, find. Keeping track apa? Keep berasal dari kata keep apa keep? Menjaga. Keep menjaga. Kalau di belanjaan di Shopee, keep apa? Disimpan dulu gitu, Bu. Disimpan dulu ya. Ya. Disimpan. Hampir sama dengan save ya. Iya. Disimpan, dijaga. Checking up, checking. Cek apa cek? Checking Memeriksa. Memeriksa ya, memeriksa, checking up itu. Berasal dari kata cek, memeriksa. Kemudian finding out berasal dari kata finding, find. Apa tadi, Bu? Mencari, menemukan.
menemukan, mencari, kemudian menelusuri ya. Lalu summing, summer. Apa? Summary. Mengumpulkan, menjumlahkan. Seperti rumus di Excel ya, summary, sum. Mengumpulkan, apa tadi? Menjumlahkan. Finding sama dengan find tadi, ini bedanya hanya di out atau di in. Kalau find out berarti keluar, menemukan keluar, mencari keluar. Finding in ke dalam, gitu aja bedanya. Ya, berarti ini menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Ayo. berarti yang E, Bu. Yang E. Mana? Yang C ya Bu ya. Yang A. Menelusuri dan melacak. Ini udah ada kata-kata menelusuri nih. Finding in ya Bu. Menelusuri dan melacak. Bapak Ibu, menelusuri ini benar find ya. Finding ya, menelusuri. Tapi di sini ada kata melacak. Harus masuk keduanya, Bu. Melacak itu sama dengan track record kita, sejarah kita. Nah, itu apa tuh? Yang Yang A. A. berarti. Iya, benar. Yang A ada kata tracknya di situ. Disimpan benar ya, disimpannya. Tapi di situ artinya melacak Bapak Ibu, trackingnya. Seperti kita melacak pesanan kita di apa namanya, track apa itu namanya ya? Istilah melacak belanjaan tuh apa? Kan ada tracknya juga ya. Benar nggak? Bu, iya. Kita sudah sampai mana gitu. Nah, itu ada tracknya. Seperti itu ya. Jadi keeping track. Track order, ibu-ibu, track order, melacak pesanan tuh track order ya, sama ini keeping track. Tapi di sini istilahnya berarti bukan disimpan ya Bapak Ibu ya, keepingnya saja yang disimpan, hanya kalau tracknya ini melacak, artinya melacak apa? Sesuatu yang ada di dalam ini kemampuan siswa. Jadi melacak apa? Kemampuan, menelusuri. Gitu ya, karena ada tracknya ini loh Bapak Ibu, melacak. Iya, saya fokus ke tracknya itu, Bu Dewi. Ya, ada track ya, track. Kalau Mika tracknya udah apa ya, tingkat tinggi gitu. Ya, tracknya hutan gitu. Iya, track trailnya. Berguna juga Bu dalam menelaah kata-kata ya. Trackingnya, track. Oke. 13. Penilaian harus mampu mengecek ketercapaian. Nah, ini mengecek Bapak Ibu ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ini adalah prinsip penilaian otentik sebagai apa? Checking Ayo, up. Iya, checking out ya. Ini mengecek tadi. Checking up berarti ya. Nah, itu. Soal teknis Bapak Ibu, kompetensi teknis itu ada 45 ya. Kita masih sampai di 13 nih. Sekarang sudah 12 jamnya. Masih dapat 13 soal. Karena kita masih membahas gitu ya. Saya kalau membahas soal Bapak Ibu nggak apa-apa dapat sedikit tapi mengena gitu. Benar nggak? Guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi apa? Pedagogik. Menguasai bidang keilmuan lain. profesional. Ayo, yang mana? Kompetensi apa itu? Menguasai bidang lain.
Pedagogi, Sosial. Bu, karena ada pembelajaran. Yang lain? Berhubungan dengan proses pembelajaran. Ini menunjang proses pembelajaran, benar kata Bu Ya, kita. pedagogi. Ada kata-kata proses pembelajaran, pastinya dia pedagogi. Materi pembelajaran, media, proses pembelajaran, KBM itu masuk di situ. Meskipun Bu itu kok ada bidang keilmuan lain. Nah, bidang keilmuan lain itu belum tentu di luar keguruan Ibu. Maksudnya yang berkaitan dengan proses pembelajaran ini masih dalam ranah menunjang, ya. Kalau dia sudah membicarakan hal lain, keilmuan lain, tapi dia tidak di luar proses pembelajaran, itu baru ke profesional. Misalnya dia mempelajari ilmu perbendaharaan, ya gimana, kemudian administrasi sekolah, nah itu sudah masuk di profesional. Manajemen sekolah bagaimana, nah itu profesional itu. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Mamas Nendar menyampaikan suatu permasalahan, ini ya, guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah Pak Nendar itu merupakan bagian dari model pembelajaran apa? Dikasih masalah, Bu, di awal. Dia termasuk apa? Pembelajaran apa? Portofolio, scientific, penemuan, autentik, atau CTL nih, contextual teaching and learning. Apa Bapak Ibu? CTL, Bu, ya. CTL, Diberi Bu, ya. masalah. CTL. Kontekstual itu yang sesuai dengan Kehidupan sehari-hari, ya. kehidupan sehari-hari. Tapi di sini ada kata kunci diberikan masalah. Iya. Apa? Berarti bukan CTL, Bapak Ibu. Discovery. Discovery, penemuan. Benar. Jadi discovery itu Bapak Ibu bersumber dari masalah. Jadi di awal pasti diberikan masalah sebagai stimulus. Bersumber dari masalah. Bukan masalah kehidupan, ya. Masalah sehari-hari yang berkaitan dengan kesiswaan, Bapak Ibu. Entah itu masalah lingkungan, ya. Tapi kalau inquiry itu berawal dari masalah juga. Tapi kalau inquiry hanya mencakup masalah di pembelajaran. Misalnya cara menyelesaikan masalah keliling lingkaran dengan diketahui luasnya. Nah, itu inquiry. Tapi kalau discovery bisa di lingkungan, masalah lingkungan sosial, itu bisa. Dalam mengawali pembelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data, kemudian mengasosiasi, menganalisis, dan menarik kesimpulan. Lalu endingnya mengkomunikasikan hasil. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu model pembelajaran apa, Bapak Ibu? Kalau ada merumuskan, mengumpulkan data itu apa? Kira-kira kalau ditelaah, kalau Bapak Ibu bingung ini termasuk apa gitu ya. Ini kan ada urutannya, urutan data secara apa? Ilmiah gitu ya. Scientific. Oh, scientific, Bu. Iya benar. Scientific Bapak Ibu. Jadi kalau ada langkah-langkah ilmiahnya seperti itu, Bapak Ibu harus memilih yang scientific. Tergantung sintaknya juga, langkah-langkah yang lain juga ada. Dipelajari lagi model pembelajaran. Oke. Manakah cara yang paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian?
atau capaian sementara pada siswa dan orang tua. Yang A menggunakan angka dan peringkat. Kemudian yang B menggunakan angka tanpa disertai peringkat. Atau C dalam bentuk kategori A, B, C gitu ya. Di rapot maksudnya ini, Bapak Ibu. Rapot yang efektif itu gimana? Atau yang D berbentuk angka, ada KKM-nya. Atau yang E bentuk deskripsi, uraian itu Bapak Ibu ya, anak Ibu Ananda Rani sudah mampu. Nah, itu deskripsi. Yang mana? Yang efektif. E kayaknya nih. Yang mana? Iya, Bu. Yang E. Yang E. Yang E? Iya. Karena langsung digambarkan bagaimana siswa tersebut dalam pembelajaran. Ya, karena langsung digambarkan apa yang sudah dicapai, apa yang belum gitu ya. Jadi lebih efektif dan bermakna dalam bentuk deskripsi. Benar. Tapi kadang kita males mau baca gitu, deskripsi terlalu panjang misalnya ya. Tetapi yang lebih tepat atau efektifnya itu dan juga bermakna. Nah, ini ada kata-kata bermakna, Bapak Ibu. Lebih ke deskripsinya. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan juga meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip apa? Terbuka, menyeluruh, bermakna, adil, sahih. Kalau menyeluruh, maksud saya meliputi berbagai aspek, artinya semuanya Bapak Ibu. Kalau semuanya berarti? Menyeluruh. Benar. Semuanya pasti menyeluruh, karena ada kata-kata ini loh. Kata kuncinya, berbagai. Jadi semua. Semua aspek menyeluruh. Sahih itu apa Bapak Ibu? Sahih. Akurat. Akurat, benar. Pasti ya. Mutlak. Benar gitu. Diakui boleh. Itu sahih. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir tes uraian. Nah, ini berkaitan dengan soal uraian Bapak Ibu. Tes uraian. Uraian itu yang biasanya di apa? Isai ya, Romawi 3 itu ya, itu uraian. Yang A menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa atau B berupa fakta yang sebenarnya. Yang C ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau yang D ditulis oleh guru yang mengajar di kelas-kelas, atau yang E pertanyaan tidak berupa kalimat yang panjang. Yang mana? Yang B, Bu ya. Yang baik, uraian yang baik itu yang mana? Yang B. Yang B? Yang B? Yang A? Gimana yang A? Kalau yang A itu yang A itu pertanyaan terbuka Bapak Ibu. Misalnya bagaimana? Oh iya, yang A dong ini. Yang A kayaknya. Yang A, Bu. Yang kalau pertanyaan terbuka yang A kayaknya. Kualitas butir uraian yang baik. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. Kalau pendapat siswa Bapak Ibu, kalau soal terbuka itu di soal di awal di diagnostiknya. Kalau tes uraian tentang mapel tertentu dan mapel apapun itu di uraian biasanya jelaskan mengapa
amoeba disebut hewan invertebrata. Nah, itu berarti siswa harus mencari bukti-bukti, jawaban-jawaban yang pasti sesuai Berarti fakta yang B. tentang amoeba. Jadi yang mana? Yang B. Iya, benar yang B. Jadi berupa fakta-fakta yang sebenarnya. Karena kalau ungkapan pendapat yang saya katakan tadi itu adalah jawaban terbuka. Jadi siswa itu bebas, kecuali kita memang memberi tes khusus tentang pendapat siswa mengenai ini eskul ya, mengenai pelayanan sekolah. Nah, itu baru uraian yang seperti yang A, bersifat terbuka. Itu pertanyaan terbuka seperti itu. Sesuai dengan pendapat siswa, pengalaman siswa. Oke, kita lanjut 20. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian. Ayo. Kisi-kisi ya Bapak Ibu. Jadi hal yang perlu diperhatikan. Indikator tujuan. Ada alokasi, pokok bahasan, indikator. Kecuali alokasi waktu. Ya, kecuali ya, ada kecualinya. Oh iya Bu, ada. Distribusinya. Ya, yang D pendistribusian. Iya. Iya benar. Yang D ini nggak perlu. Yang D nggak perlu ya. Pendistribusian. Pendistribusian nggak perlu. Maksud saya ya kita memang memerlukan. Tapi hal-hal yang perlu diperhatikan untuk poin pokoknya ya ini ABC ya. Yeah. Untuk pendistribusian itu kan hanya masalah teknis, tapi tidak masuk pada indikator pembuatan soal tes uraian. Gitu, Bapak Ibu. Jadi yang kecualinya yang pendistribusian. Berdasarkan hasil tes, para siswa dikelompokkan menjadi kelas sesuai dengan tingkat IQ-nya. Dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut termasuk jenis tes apa? Kalau pengelompokan, ini kan dikelompokkan ya. D kayaknya, diagnostik. Diagnostik, yang lain? Berdasarkan Kalau diagnostik itu untuk ini di awal, di awal. kemampuan gaya belajar di awal. Ya. Penempatan atau seleksi? Karena ini dikelompokkan. Penempatan lah kalau dikelompokkan. Penempatan ya, pengelompokan penempatan. Kalau diagnostik di Itu awal, ada hasil tes Bu Dewi. kenapa? Tapi ada berdasarkan hasil tes. Iya, Iya. iya berdasarkan hasil tes. Iya, bukan seleksi. Seleksi. Oh, kalau seleksi ini seleksi untuk mengikuti sesuatu ya Bu Ika, itu ada kriteria tapi harus mencakup apa Bapak Ibu? Harus lengkap sesuai ranah apanya? Psikomotor, Iya, afektif, dan apa? Kognitif. Kognitifnya ya. Jadi harus lengkap kalau yang A Bu Ika. Oh iya iya. Ya, kalau ini berdasarkan IQ-nya saja, ini kan hanya satu unsur yaitu kognitifnya saja. Dan sudah jelas di sini beberapa kelas kata kuncinya. Jadi di situ penempatan. Tapi kalau seleksi ini tergantung pada bidangnya, seleksi apa gitu ya. Makanya di situ harus lengkap psikomotor, afektif dan kognitifnya. Jadi harus lebih komplit. Kalau seleksi. Gitu ya, Bu Ika? Iya, iya, Bu. Oke. 22. Disediakan 2 magnet dan paku, siswa melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang
Ayo, komponen tujuan yang kurang, kira-kira apa yang kurang? Condition behavior ini berkaitan dengan unsur tujuan pembelajaran, Bapak Ibu. A, B, C, D masih ingat? Audience, behavior, lalu condition, dan degree, benar. Kalau audience itu siswanya, behavior itu apa? Pengalaman yang diharapkan. Jadi siswa mampu apa ya. Kalau kondisi itu kondisi yang diciptakan guru, misalnya setelah menonton video, setelah melakukan praktek, setelah menjelaskan, itu kondisi. Lalu degree ini adalah penilaiannya di endingnya dengan baik, dengan benar, dengan tepat. Nah, itu degree-nya. Nah, dalam kalimat ini, di tujuan pembelajaran ini, kira-kira dia kurang apa? Audience ada. Behavior? Melakukan percobaan? Ada. Degree enggak ada. Degree-nya yang enggak ada. Penilaiannya dengan baik, dengan benar, itu enggak ada. Ini ya, yang E ya. Disediakan paku ini adalah condition-nya. Kondisi yang diciptakan oleh guru. Jadi penilaiannya enggak ada. Degree-nya. 23. Media yang cocok untuk menggambarkan tentang banjir. Media apa, Bapak Ibu? Video, gambar, potongan, peta. Ayo, apa? Media yang cocok untuk menggambarkan tentang banjir. Pakai media apa? Video. Atau video, Bu, ya. Video, Bu. Kayaknya A atau E ini. Tapi videonya itu video tentang apa? Belum jelas itu, Bu. Iya, hanya video saja. Potongan artikel berarti dicetak. Ini berita perkiraan cuaca loh Bapak Ibu, bukan khusus banjir. Perkiraan cuaca kan belum tentu banjir. Potensi peta persebaran potensi banjir. Peta persebaran saja, petanya. Oh, ini daerah sini yang sering terdampak banjir. Nah, itu petanya, Bu. Yang ini loh, menggambarkan Bapak Ibu. Jadi anak-anak harus tahu bagaimana. Oh, gambar banjir berarti, Bu. Gambar banjir? Kalau itu kan video masih umum. Apakah video tentang tidak dijelaskan dengan video tentang banjir itu, Bu? Yang C, Bu, nggak disebutkan bahwa dia tentang banjir, tentang apa gitu kan? Oh, berarti ya video, Ibu. Video, Bu, ya? Oh, tetap video ya. Cari yang canggih. Iya, ini kan kalau yang C juga potongan artikel media berita di media cetak. Padahal siswa itu harus menggambarkan bahwa airnya deras, airnya itu berbunyi gimana. Nah, itu kan harus apa, Bu? Audio visualnya kan main gitu kan? Iya. Suara, ada gambar, dia airnya itu setinggi apa gitu kan harus terlihat gitu maksud saya. Kalau hanya potongan artikel dia hanya membaca. Kalau gambar ya hanya visual gitu maksud saya, Bu. Ya, jadi video ya pastinya. Baik, 24. Kita nanti sampai 25 saja, Bapak Ibu. Media yang tepat untuk mengajarkan kebutuhan ekonomi yang melonjak tinggi. Ini loh. Mengajarkan kebutuhan ekonomi yang melonjak tinggi. Ayo, pakai media apa? Potongan artikel, video, tayangan, daftar harga, paket. Yuk. 24. Halo, Le. Yuk. Kebutuhan ekonomi yang melonjak tinggi. Jadi itu dibandingkan ya.
Kira-kira yang menyatakan atau yang memberi info bahwa Lombok misalnya melonjak tinggi harganya itu di mana, Bapak Ibu? Daftar harga. Daftar harga hanya daftar loh ya. Maksud saya kalau memilih media itu yang bisa dilihat dan juga didengar gitu Bapak Ibu. Video. Entah video atau tayangan nih. Video. Oh, ya. Tayangan berita di televisi. Video. Video Ya, atau tayangan berita. kalau video bisa diputar kapan saja. Kalau tayangan berita sesuai dengan waktu yang ditentukan mungkin. Iya benar. Jadi kalau video bisa diputar kapanpun sesuai keinginan guru ya. Tapi kalau tayangan berita belum tentu saat itu ada berita kenaikan harga beras gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pilih media yang sesuai dengan karakteristik siswa, karakteristik pembelajarannya, kapan diajarkan, nah itu bisa diputar kapanpun. Oke, B benar. 25. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Penilaian ya, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Jadi nggak boleh dipengaruhi guru lain, kepala sekolah, itu nggak boleh ya. Hal ini sesuai dengan prinsip apa? Terbuka, menyeluruh, bermakna, adil, atau objektif? Kayaknya. Ya, kebalikannya subjektif pastinya Objektif. objektif dong, sesuai siswa kita. Ya, kalau siswanya aktif ya ditulis aktif. Nggak bisa itu karena anak saudara kita tulis dia aktif padahal tidak aktif ya. Seperti itu. Subjektif, kebalikannya objektif. Objektif. Oke. Cukup Bapak Ibu sampai 25 dulu malam ini. Sebelum saya akhiri mungkin ada yang ditanyakan. Silakan. Saya bertanya Bu Dewi. Ya, Ibu Siti Rahayu silakan. Mohon maaf sebelumnya karena tadi tiang ikut udah setengah. Yang mau saya tanyakan untuk apa namanya bentuk soalnya untuk besok yang P3K ini yang seperti ini atau yang SJT dia Bu? Bukan Ibu, bukan SJT yang seperti ini, yang seperti kita tampilkan saat ini. Oh iya. Terima kasih informasinya Bu. Ya, tapi nanti sistemnya kan menggunakan CAT ya Bapak Ibu ya. Jadi langsung muncul nilai saat Bapak Ibu selesai mengerjakan. Itu sudah input atau terkoneksi dengan link di pusat dikti ya saat kita tes nantinya ya. Untuk kompetensi teknis seperti yang saya katakan tadi Ibu, itu skornya maksimal 450. Jadi satu soal nilai tertingginya 5 karena ada 45 soal. Itu totalnya total soal berapa tadi ya? Sebentar. Jadi ada teknis, manajerial, kemudian sosiokultural. Ibu dari mana? Dari NTB Bu. Oh dari NTB, sama dengan Bu Gita. Bu Dewi, kebetulan kebetulan Bu Siti Rohayu juga teman saya Bu. Oh iya Ibu. Bu Novi. Teman waktu saya masih honor di SMP kemarin Bu. Oh iya. Ya Bu Siti. Ini Bu penjelasannya Bu. Free banget free sekile. Ya, 90 soal untuk teknis, bukan ini ya, bukan 45. Jadi 90 soal. 90 soal kompetensi teknis, kemudian 25 soal manajerial, 20 sosio dan 10 wawancara. Untuk skornya masing-masing 5, jadi untuk teknis maksimal 450 nilainya.
Tidak ada passing grade Ibu, hanya Ibu di ranking. Peringkat tertinggi siapa gitu. Jika diambil 5 orang ya berarti kuota di SD tersebut 5 orang terpenuhi sesuai peringkat nilai. Begitu Ibu. Oke. Terima kasih banyak Bu informasinya. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Siti Rohayu. Ini Oke ya, oke Ibu. Cukup? Iya Ibu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Dewi. Ya, Bu Gita. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di RGS malam ini. Untuk minggu depan kita bertemu lagi Jumat sama untuk yang free. Saya kembalikan ke Bu Susi. Oh, hari Jumat ada free-nya juga, Bu? Iya, hari Jumat kita sudah buka di PPK, Ibu. Oh iya, siap. Terima kasih, Bu. Berarti Ya, boleh kita share di teman-teman jadinya, Bu, kalau free? Boleh. Oh iya, terima kasih. Ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dewi untuk pembahasan soalnya pada malam hari ini, dan untuk selanjutnya kita memang ada jadwal free biasanya di kalau tidak di Kamis malam atau Jumat malam, biasanya seperti itu. Jadi jika kita share, biasanya kalau share link untuk free itu ada tulisannya free. Jika ada tulisan free berarti bisa diberikan linknya pada teman-teman yang membutuhkan pembahasan belajar bersama di Rumah Guru Sejahtera. Ya, pada malam hari ini kita cukupkan saja. Terima kasih Bu Dewi sudah meluangkan waktunya ya, berbagi ilmu untuk kita semua. Dan terima kasih teman-teman, tetap semangat ya. Mudah-mudahan rezeki kita untuk dapat lulus P3K, baik itu P3K maupun PPG-nya. Terima kasih untuk semuanya ya. Malam hari ini materinya di-share Bu Susi? Iya, Bu Dewi minta di-share. Ya. Ya Bu, saya share di grup Telegram dan juga di grup alumni RGS. Oke, siap Bu. Terima kasih. Ya. Malam hari ini kita cukupkan saja. Terima kasih untuk semuanya. Selamat beristirahat. Selamat malam. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam.